Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bincang. Ini adalah program baru kami dari IKST Muhammadiyah Palembang. Ini adalah podcast perdana kami yang akan berbicara tentang perkenalan ya, mungkin ya, perkenalan apa sih program Bincang ini sendiri. Kalau kita berbicara dengan tentang Bincang, itu adalah bicara inspirasi bersama IKST Muhammadiyah Palembang. Buat para penonton, kita nggak kenal maka nggak sayang ya, makanya kita sapa dulu penonton kita. Halo Sobat Bincang, bicara inspirasi bersama IKST Muhammadiyah Palembang. Ya, ini program baru ya, yang namanya baru pasti memang rada-rada gugup nih. Ini ya, alhamdulillah kita hari ini sudah kedatangan narasumber kita langsung. Ini Ibu Rizka Marlin. Halo Ibu Rizka Marlin, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Eha. Iya, Bu Rizka Marlin ini adalah salah satu wakil rektor kita yang membidangi masalah sarpras juga ya, promosi sekaligus yang memang Bu Rizka ini merupakan salah satu penggagas ide yang untuk pembuat program ini bisa launching pada hari ini. Ini Bu Rizka ini menggagaskan program podcast yang memang insya Allah ya podcast ini akan diberikan banyak manfaatnya buat sobat-sobat bincang di sana. Iya, langsung saja ya Bu Rizka, boleh perkenalan sedikit Bu dengan sobat-sobat bincang kita ini Bu? Iya Bu. Terima kasih Bu Eha. Iya. Tadi perkenalan ya Bu Eha ya. Seperti yang disampaikan Bu Eha tadi, hari ini kita memulai podcast. Jadi memulai podcast yang istilahnya tidak kenal maka tidak sayang. Kami sebagai narasumber pertama ini memang lumayan gugup ya Bu, hal yang baru ya, karena judulnya kan judul kegiatan program kita adalah bicara inspirasi. Otomatis narasumbernya ini narasumber yang memberikan inspirasi. Jadi seperti itu. Ya, perkenalkan, nama saya Rizka Marlin, salah satu juga dosen di program studi D3 Kebidanan IKST Muhammadiyah Palembang, yang saat ini menjabat sebagai wakil rektor 2 yang membidangi bidang administrasi umum, keuangan, dan mana program podcast ini juga berada di bawah bagian kami juga, di bagian humas, promosi, dan juga PMB. Mungkin itu ya Bu Eha, intinya baik kita sekarang ini selain dosen ya juga diamanahkan memegang jabatan seperti itu. Jadi memang ini adalah salah satu merupakan salah satu program yang Ibu gagaskan juga ya Bu ya, dan alhamdulillah hari ini bisa terlaksana kayak gitu Bu. Kalau bicara tentang podcast ini sendiri ya Bu ya, apa sih Bu makna dari bincang itu sendiri, apa sih Bu program podcast itu sendiri Bu? Iya, jadi bincang ini sesuai dengan program namanya Bicara Inspirasi, merupakan podcast pertama kita. Jadi sama seperti di TV ataupun di radio, yang merupakan platform-platform yang membahas tentang berbagai cerita-cerita seperti itu. Baik dia cerita yang terutama adalah cerita yang menginspirasi seperti itu Bu Eha. Jadi nanti banyak hal yang akan kita bahas di bincang ini, dan ini seperti yang Bu Eha tadi sampaikan merupakan platform pertama kita, sama seperti podcast yang ada di radio ataupun yang ada di televisi, yang tentu saja banyak membahas tentang inspirasi, kemudian juga tentang cerita-cerita dan hal-hal yang lainnya, terutama di bidang teknologi dan bidang kesehatan, yang kita kan memadupadankan juga peran-peran Islam, nilai-nilai agama Islam dan lain-lain. Tapi tidak hanya terbatas itu saja Bu. Jadi podcast ini kita melihat perkembangan saat ini bahwa kita kan IKST Muhammadiyah Palembang ini adalah institusi pendidikan. Nah, institusi pendidikan ini bukan hanya untuk mendidik saja seperti itu, atau menciptakan generasi yang
berkuliah selama 3 tahun ataupun selama 3 tahun setengah ataupun 4 tahun, tetapi melalui podcast ini adalah suatu pemenuhan kebutuhan terhadap tuntutan dari generasi milenial kita. Sekarang jadi saat ini kita di institusi pendidikan tidak hanya bergerak di bidang pendidikan, tapi kita menyajikan podcast yang merupakan pemenuhan kebutuhan, Bu. Karena podcast ini adalah kebutuhan anak-anak generasi milenial yang memang mengikuti perkembangan tren saat ini. Kan anak-anak itu kalau mau bicaranya di mana? Kalau tidak melalui medsos. Ya benar. Bisa dari Instagram, bisa dari TikTok atau bisa dari Facebook. Nah, kita melalui podcast ini memberikan ruangan, memberikan tempat untuk generasi muda kita itu berbicara tentang berbagai hal yang mereka mau bahas di sini. Tentu saja melalui podcast ini anak-anak muda maupun pembicara itu bisa menyampaikan apa yang menjadi nilai-nilai inspirasinya seperti itu. Iya Bu ya, karena kan mungkin ya yang di luar sana ya bagi sobat-sobat bincang kan taunya tuh IKSTMP Muhammadiyah ini kan adalah salah satu perguruan tinggi ya Bu ya. Iya. Khususnya ini yang memang notabene masyarakat luas tuh terkenalnya ini mencetak lulusan untuk kalau mau jadi perawat, mau jadi bidan tuh ya datangnya ke IKSTMP kayak gitu. Ternyata ada program baru yang ternyata ada program podcast ini yang berjudul Bincang ini kan merupakan ya salah satu daya tarik juga ya buat masyarakat di sana kayak gitu, bahwa ya seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa ini bukan tempat hanya untuk berkuliah tapi ini merupakan wahana ya Bu ya untuk atau wadah untuk anak-anak muda yang pengen menginspirasikan kayak gitu ya Bu ya memang. Ya kalau kita boleh tahu itu sih Bu kira-kira nih tokoh-tokoh yang akan hadir kira-kira di acara kita ini dari mana saja itu Bu? Nah ini Bu, kita kan membuat program podcast ini tentu saja kan berbeda dengan podcast lainnya. Kita biasanya kenal podcast itu berbicara tentang politik, berbicara tentang pendidikan atau berbicara tentang kesehatan. Nah kalau di IKST Muhammadiyah Palembang, podcast ini tadi dikemas dengan topik-topik yang tentu saja relevan atau tren saat ini. Nah, saat ini misalnya kita sedang maraknya tentang perpolitikan karena kita kan baru habis pemilihan presiden. Lalu sudah keluar pengumuman presiden hasil quick count kemarin bahkan hasil dari penyelenggara pemilu seperti itu. Nah, ini kan lagi marak nih Bu. Nah, ini bisa kita angkat sebagai salah satu tema di dalam podcast kita melalui sudut pandang anak muda sekarang. Dari sudut pandang anak muda sekarang, khususnya kita mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai jenjang prodinya kesehatan maupun non kesehatan, memandang politik dalam pemilihan presiden ini seperti apa sih? Nah itu perpolitikan. Kemudian tema-tema lainnya itu banyak Bu. Bisa saja kita membahas tentang kesehatan, mulai dari gaya hidup atau tentang masalah-masalah kesehatan, tentang makanan-makanan yang lain lah yang sekarang ini yang bisa diangkat dan bisa menjadi viral. Kadang kan kita taunya hanya dari sumber-sumber yang kita tidak bisa pertanyakan atau pertanggungjawabkan. Karena itu tadi mungkin narasumber yang datang tuh yang hadir atau yang mengisi atau memberikan edukasi itu nggak expert di bidangnya. Betul. Ya Ibu ya. Nah nanti karena kita merupakan institusi yang bergerak di bidang kesehatan salah satunya dan juga teknologi, itu kita bisa membahas ini dengan menghadirkan narasumber yang memang ahli di bidang kesehatan. Kemudian juga tema lainnya teknologi. Sama kita juga IKST Muhammadiyah Palembang ini kan ada penerapan nilai-nilai Islamnya. Jadi setiap mata kuliah yang dipelajari di program studi itu kita bahas perpaduan atau integrasi nilai-nilai Islamnya, nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyaannya melalui berbagai macam program studi, sehingga setiap hal yang ada di sini bahkan teknologi pun itu kita padu-padankan dengan nilai-nilai Islamnya. Nah tentu saja mengikuti tren yang ada saat ini. Sekarang ini teknologi yang menjadi tren itu tentang apa sih? Misalnya tentang PR seperti itu. Jadi kita akan membahas dengan menghadirkan sudut pandang narasumber yang ahli dan juga sudut pandang dengan mahasiswanya seperti itu. Karena kan juga seperti yang saya tahu ini kan juga IKST Muhammadiyah ini kan merupakan
salah satu perguruan tinggi di Sumatera Selatan yang memang kayaknya ini sudah lagi bagus-bagusnya ya Bu ya. Kan karena memang yang saya tahu juga ada program-program kuliah pakar, kuliah tamu, artinya memang pelatihan-pelatihan juga yang tentunya memang ada kerjasama ya Bu ya dengan pihak-pihak lain ya Bu ya. Benar sekali. Di sini di IKST Muhammadiyah Palembang ini sangat lengkap Bu. Bagaimana kita mengkombinasikan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan integrasi nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyaan, sehingga nanti lulusan-lulusan kita ini ya tidak hanya lulusan yang ahli di bidang kesehatan, yang ahli di bidang teknologi, tetapi juga lulusan-lulusan yang juga sangat mengedepankan nilai-nilai Islami. Nah tadi Bu, kita kan nggak hanya membahas tema tentang kesehatan, tentang teknologi, tapi kita juga banyak membahas tentang orang-orang yang menginspirasi. Saat ini kan kalau kita lihat di TikTok atau Instagram, bahkan di Twitter, yang lagi-lagi maraknya itu ada di Facebook, itu anak muda yang kalau mengeluarkan sesuatu itu ternyata bisa menjadi viral. Celotehan bahkan gaya-gayanya yang mungkin kalau kita berpikir kita berpikir ini kok bisa ya dia mengeluarkan dengan segala ide kreatifnya dengan salah satu gaya saja ini bisa menjadi viral dan diikuti oleh anak-anak generasi milenial atau kita kenal dengan Gen Z saat ini. Jadi kita bisa mengundang anak-anak yang memang menginspirasi. Kalau kita bandingkan fenomena saat ini ya Bu, anak-anak yang menang olimpiade, anak-anak yang menang istilahnya kegiatan atau perlombaan nasional bahkan internasional itu jauh ketinggalan terkenalnya dibandingkan anak-anak yang mengeluarkan gaya-gaya yang unik. Bener nggak Bu Eha? Coba lihat. Jadi memang kadang-kadang yang benar-benar berprestasi di bidang akademik itu kalah viral dengan anak-anak yang memang menurut kita ini kan hal yang biasa ya. Ternyata menjadi topik yang jadi pembicaraan anak-anak zaman sekarang. Nah, ini tentu saja suatu wahana yang menginspirasi dan ini bisa kita undang sebagai narasumber kita. Jadi, inspirasi itu tidak hanya secara akademik, bahkan prestasi-prestasi di luar akademik atau non-akademik yang akhirnya anak-anak ini misalnya berbicara tentang bagaimana kehidupan sosialnya, bagaimana kehidupan di dalam keluarganya yang bisa menjadi inspirasi yang akhirnya membuat anak-anak ini menjadi selebgram misalnya seperti itu yang bisa menginspirasi. Nah tentu saja ini akan kita undang seperti itu. Bahkan isu-isu tentang membahas lingkungan, kemudian kesehatan reproduksi ataupun permasalahan-permasalahan yang memang kita angkat adalah permasalahan yang saat ini viral seperti itu. Gitu. Jadi memang ini banyak sekali ya Bu ya yang akan dibahas di dalam acara ini bincang ini. Iya kan tadi karena ini kan merupakan salah satu program yang digagas oleh IKSTMP Muhammadiyah Bu ya. Kalau boleh kita sedikit tahu nih Bu, IKSTMP itu kan salah satu institusi perguruan tinggi ya yang dari Muhammadiyah ya tentunya ya Bu ya. Ini kan memang identik orang luar tuh taunya IKSTMP ini kan hanya kesehatan enggak Bu? Nah, kalau boleh tahu sih Bu, IKSTMP sendiri itu memiliki program studi dan fakultas apa saja sih Bu? Iya, terima kasih. Jadi Bu Eha, salah satu tujuan kita melakukan podcast ini tentu saja kita sering akan mengupdate informasi-informasi tentang IKST Muhammadiyah Palembang dan juga berbagai macam hal yang ada di IKST Muhammadiyah Palembang. Tentu saja salah satunya adalah fakultas yang ada di IKST Muhammadiyah Palembang. Jadi di IKST Muhammadiyah Palembang ini ada dua fakultas Bu Eha, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Teknologi dan Sains dan Teknologi. Kemudian Fakultas Ilmu Kesehatan ini sendiri ini terdiri dari program studi sarjana keperawatan, program studi sarjana kebidanan, program studi sarjana fisioterapi, kemudian diploma 3 kebidanan yang sudah terakreditasi A seperti itu, kemudian program studi D3 keperawatan yang sudah terakreditasi A dan juga program studi D3 fisioterapi. Nah, program studi D3 fisioterapi ini merupakan program studi yang
pertama dan satu-satunya di Sumatera Selatan. Kemudian untuk Fakultas Sains dan Teknologi kita ada program studi Sarjana Gizi, kemudian S1 Sistem Informasi yang merupakan non kesehatan, kemudian program studi D4 Teknologi Laboratorium Medik, dan program studi D3 Kesehatan Lingkungan. Jadi di sana Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, tentu saja Bu Eha, program studi ini semuanya sudah terakreditasi, termasuk perguruan tinggi kita IKST Muhammadiyah Palembang itu sudah terakreditasi baik sekali atau terakreditasi B. Jadi tentu saja kan kita ketahui bahwa perguruan tinggi itu merupakan tuntutan kita untuk terus meningkatkan mutu kita melalui akreditasi. Nah, kita nggak main-main kalau mau mencetak lulusan, bukan lulusan yang abal-abal atau lulusan yang hanya bergelar sarjana atau lulusan kesehatan tapi nggak mampu atau nggak unggul. Nah, disinilah IKST Muhammadiyah Palembang selalu mengedepankan mutu dan juga akreditasi supaya nantinya lulusan-lulusan kita ini siap berdaya saing untuk bisa bekerja di mana saja, memenuhi tuntutan dari para pengguna lulusan kita. Bahkan Bu Ea, saat ini kita sedang pekan-pekannya untuk mempertahankan akreditasi kita dan juga meningkatkan akreditasi kita, bahkan sedang proses untuk menuju perubahan bentuk kita menjadi universitas. Nah, jadi nanti mohon doanya untuk para pendengar Sobat Bincang, Bu, dan Sobat Bincang untuk bisa mendoakan nantinya IKST Muhammadiyah Palembang ini menjadi universitas. Amin. Ini di bulan berkah ya Bu. Insya Allah semua apa yang kita harapkan itu bisa terrealisasi. Ya, jadi Sobat Bincang ini, jadi kita nggak usah ragu lagi ya tentang IKST Muhammadiyah Palembang sendiri, bahwa di IKSTMP ini juga sudah punya 2 fakultas. Jadi tidak hanya sekedar mencetak lulusan kesehatan, tapi juga ada yang memang di luar kesehatan seperti teknologi kayak gitu ya. Ada sarjana sistem informasi. Jadi juga ini juga sudah banyak sekali ya program studinya, tidak hanya D3, D4, tapi juga kita sudah punya program sarjananya ya Bu ya. Jadi dari sarjana keperawatan, kebidanan, fisioterapi, gizi dan lainnya ya Bu ya. Jadi memang bagi Sobat Bincang yang memang punya saudara atau bahkan Sobat Bincang sendiri yang lagi cari referensi untuk kuliah, bisa ke sini ya Bu ya. Jangan ragu-ragu karena kita satu-satunya perguruan tinggi yang mengedepankan mutu. Saya bisa menyatakan satu-satunya karena kita tahu sama sekali bahwa ini akan menjadi selalu menjadi program rutin kita untuk meningkatkan mutu kita seperti itu. Iya. Jadi itu ya, jadi memang nggak usah ragu lagi dan nggak usah ditanya-tanya lagi tentang apa sih IKSTMP itu sendiri ya Bu ya. Jadi ini Bu, jadi tadi sudah berbicara tentang IKSTMP-nya, udah bicara tentang programnya kayak gitu. Tentunya sih dari launchingnya program ini, tentunya kan ada harapan dan harapan atau keinginan yang pengen IKSTMP sampaikan ke sobat-sobat Bincang nih apa Bu? Iya, jadi karena podcast Bincang ini merupakan podcast perdana kita yang memang sesuai dengan temanya dan programnya, yaitu bicara inspirasi. Tentu saja melalui podcast ini harapannya yang pertama kita bisa mempromosikan IKST Muhammadiyah Palembang dengan semua program studinya dan juga aktivitas dari setiap program studinya. Bahkan kita juga bisa menyampaikan bahwa program studi yang ada di IKST Muhammadiyah Palembang ini tidak hanya mahasiswa dalam negeri, mahasiswa luar negeri pun sudah mulai kuliah di sini. Gitu sehingga ya, Bu, kalau mahasiswa yang ada atau calon-calon mahasiswa yang ada di Sumatera Selatan atau bahkan di Indonesia saja belum bergabung dengan kita, itu kami ragukan gitu loh Bu. Sedangkan yang dari luar negeri saja sudah bergabung dengan kita seperti itu. Nah, kemudian juga inspirasi ini kan harapannya bisa memberikan banyak informasi dan juga pengetahuan kepada para pendengar Sobat Bincang kita, supaya nantinya pengetahuan dan informasi yang kita sampaikan melalui podcast ini itu bisa mengubah kesadaran dan perilaku para pendengar kita terhadap informasi-informasi yang update yang memang harus menjadi kritisi kita bersama, bahwa tidak semua informasi itu bisa kita
terapkan, bisa kita jadikan sumber pembelajaran di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kita perlu sharing dulu, perlu ditelaah dulu bahwa informasi itu tepat atau tidak, dan apakah berasal dari sumber yang bisa dipercaya dan ahli di dalam bidangnya. Melalui podcast ini, karena kita menghadirkan narasumber-narasumber yang expert di bidangnya, yang memang konsen dan tidak main-main terhadap bidang yang kita sajikan, ini menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya bagi Sobat Bincang nantinya, agar ilmu yang kita sharing ini bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan bisa disebarkan untuk menyampaikan kepada sobat-sobat bincang yang mungkin belum bergabung di dalam podcast kita. Seperti itu. Nah, jadi ya sobat-sobat bincang, jangan ragu lagi untuk bergabung dengan acara kita ini, podcast kita ini, yaitu tentang bincang, itu bicara inspirasi bersama IKST Muhammadiyah Palembang. Iya, ini sudah banyak sekali ya wejangan atau arahan yang diberikan oleh narasumber kita yang hari ini sudah bersedia hadir ya Ibu Rizka. Semoga kedepannya acara program ini tetap ya mendapatkan dukungan dari para penonton sendiri, yaitu sobat-sobat bincang sekalian ya Bu ya. Jadi jangan ragu lagi lah pokoknya untuk bergabung dengan acara kita ini. Satu lagi Bu Eha, apa itu Bu? Nanti saya lupa menyampaikan, melalui podcast ini kita podcastnya ini tayangnya sepekan sekali. Iya benar. Tadi sempat kelupaan sih Bu. Kapan saja sih program podcast ini karena ini perdana ya Bu ya. Jadi memang jadwalnya sendiri Bu, ataukah ini setiap hari akan tayang atau memang sebulan sekali atau gimana itu Bu? Jadi podcast kita ini itu akan tayang sepekan sekali. Jadi 1 minggu sekali ya Bu ya? 1 minggu 1 kali. Kalau memang ternyata peminat yang nonton Sobat Bincang ini banyak Bu Eha, amin. Topik-topik yang kita bahas ini banyak permintaannya, misalnya dari Sobat Bincang, tolong dong dibahas tren-tren tentang kesehatan remaja atau teknologi yang ada saat ini, atau bahkan gimana sih supaya lulus SBPTM misalnya saat ini trik-triknya, bagaimana dengan pemanfaatan teknologinya dari sudut pandang remaja lah saat ini, itu kita bisa bahas bahkan setiap hari, karena kan memang podcast kita ini podcast yang berbeda dengan podcast lainnya. Jadi bisa itu. semua jam tayang, semua yang materi yang pengen itu bisa custom ya Bu ya, bisa dipesan sesuai dengan request dari sobat-sobat bincang. Jadi ini sobat-sobat bincang, ini sudah cukup banyak ya yang sudah kita sampaikan di podcast perdana kita ya. Mungkin untuk next ke depan mungkin akan kita hadirkan juga narasumber-narasumber yang lebih expert, itu mungkin akan kita datangkan juga para alim ulama, karena memang berkaitan dengan kesehatan dari sudut agama kayak gitu. Terus mungkin juga yang seperti yang disampaikan oleh Bu Rizka tadi, akan mendatangkan para anak-anak muda yang memberikan inspirasi tidak hanya di bidang akademik, tapi juga yang memang mereka memiliki inspirasi atau kreativitas yang tinggi ya Bu ya. Jadi ya semua ini kami harapkan sobat-sobat bincang juga tetap mengikuti program-program kami selanjutnya. Betul sekali. Mungkin terima kasih Bu Rizka. Sekian dulu atasnya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Jadi next kita akan ketemu lagi di program-program bincang selanjutnya. Pastinya Bu Eha. Hari ini cukup dulu ya teman-teman sobat-sobat bincang. Nanti next kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.